ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Selamat malam pemirsa. Pekan ini Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menarik perhatian masyarakat. Yang pertama, media melaporkan beberapa BUMN sukses mencetak peningkatan laba yang besar di kuartal pertama tahun 2026. Yang kedua, Presiden Prabowo memerintahkan BUMN dipangkas jumlahnya dari sekitar 1.000 BUMN lebih menjadi sekitar 250 BUMN. Pemirsa, saya Lionel Samosir dan inilah Top Ekonomi. Kejutan BUMN di era Presiden Prabowo. Ya pemirsa, di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang akan membahas bagaimana turnover atau pembalikan kondisi BUMN. Bersama kita telah hadir 3 orang narasumber. Yang paling dekat dengan saya adalah Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiadi. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir meskipun baru mendarat ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita pengamat BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Toto Pranoto. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ya, ini kita melihat apa yang terjadi sekarang gembira tentunya. Karena yang namanya Badan Usaha Milik Negara kan walaupun sebagian mengemban tugas untuk publik, tapi tetap saja sebagai perusahaan harus profit. Dan kita melihat ada banyak perusahaan yang profitnya naik dan juga ada beberapa perusahaan yang tadinya rugi, tapi kemudian sekarang sudah mulai untung. Saya ingin ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, sebetulnya yang dilakukan Danantara dengan masuk ke BUMN lalu membuat perubahan, itu persisnya apa ya? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dibilang ruang fleksibilitas lah, yang selama ini mungkin tidak kita miliki, tapi semenjak ada super holding seperti Danantara ini, mereka bisa memiliki fleksibilitas ya. Seperti misalnya di Krakatau Steel misalnya, yang juga di market juga sudah kelihatan ada tren pembalikan ya, meskipun ya kita harus lihat lagi nanti audited versionnya, tapi setidak-tidaknya dalam konteks ini ada corporate culture dalam konteks restrukturisasi utang dan juga efisiensi yang merupakan menjadi corporate culture dari Danantara, yang itu kemudian menjadi ditransmisikan ke level BUMN. Nah, dalam hal ini itu kemungkinan besar akan berhasil ya sustain tren pembalikan ini. Tidak hanya di Krakatau Steel dan juga ada di tempat-tempat lain yang sebelumnya merugi menjadi tidaknya tidak rugi atau lebih banyak lagi yang bisa kita lihat. Nanti akan ada versi yang diaudit, itu ada beberapa yang juga seperti yang tadi saya sampaikan, ada tren pembalikan arah. Nah, dalam konteks ini tidak hanya dalam konteks corporate culture-nya, tetapi juga dalam konteks intervensinya ya, dari Danantara, entah itu dalam konteks injeksi modal dan seterusnya. Selama ini mungkin lebih telat ya dilakukan kalau dalam konteks APBN ya, karena kan butuh ada proses dan birokrasi yang mungkin lebih panjang. Persisnya seperti apa Mas Fitra? Tadi Anda katakan saat ini sudah ada Danantara, itu bisa lebih cepat melakukan intervensi. Apakah di sebelum Danantara apa hambatannya sebetulnya untuk kemudian bisa berubah seperti sekarang ini di BUMN? Ada lag time ya. Kalau sekarang kan Danantara merupakan satu super holding yang mana di situ menaungi BUMN juga, begitu ya. Dan dalam konteks ini kita bicara mengenai restrukturisasi dan juga efisiensi, itu menjadi patron utamanya. Dan kalau kita melihat patron ya, salah satu yang menjadi rujukan juga dari Danantara selain juga Temasek dan juga Kasana, tapi ada satu dari China yang namanya SASSC. Jadi itu state owned enterprises untuk asset supervision dan juga administrative commission yang mereka lakukan semenjak tahun 2003. Ya ada 29 billion US dollar di tahun 2003, tetapi kemudian di tahun 2023, 20 tahun berselang, itu mencapai 339 billion US dollar keuntungannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya katanya kan utlubul ilm walau bisin, belajarlah sampai negeri Cina. Apa yang mereka lakukan? Ya salah satunya adalah, atau bukan salah satu, ada 3. Yang pertama adalah restrukturisasi, yang kedua adalah perbaikan tata kelola, dan yang keempat adalah menjadi ya agen pembangunan dalam konteks
meramaikan likuiditas dan juga kemudian untuk mendorong prioritas-prioritas pemerintah. Nah ini yang tidak dilakukan dan ini yang juga akan dilakukan oleh Danantara ke depannya juga, Bung Leo. Saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, tadi kita mendengar Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa jumlah BUMN itu akan dirampingkan dari 1000-an BUMN, anak BUMN, cucu BUMN. Ya, 1048. Iya, itu akan dibuat menjadi sekitar 200-an, 250. 250. Iya, sekarang sudah berjalan 220. Oke, itu sebetulnya apakah memang hanya itu yang akan dilakukan atau seperti apa? Enggak, jadi kan Danantara ini sebenarnya punya roadmap. Kebetulan saya kan di Komisi 6 yang bermitra dengan Danantara, khususnya Danantara Asset Management, yang sekarang melakukan penataan yang seperti judulnya Metro ini, penataannya terhadap BUMN. Nah, penataan BUMN ini sebenarnya kan ini merupakan mandat yang sudah diberikan Presiden kepada Danantara, di mana Danantara ini bertugas untuk menjadikan BUMN kita jauh lebih baik, lebih sehat, lebih efisien dan mempunyai nilai manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Nah, untuk itu, jadi penataan ini bukan sekedar merapikan BUMN, tapi ada tahap-tahapnya, ada roadmapnya yang sudah disusun oleh Danantara secara berhati-hati, tidak ada, mohon maaf, tidak ada kesan tergesa-gesa. Ya, mereka mulai dengan tahapan pertama, yang pertama ya penataan fundamental, Mas. Jadi penataan fundamental itu bagaimana mereka bukan hanya memperbaiki keuangan atau memperbaiki neraca, tapi model bisnisnya juga. Karena kalau neraca diperbaiki, model bisnisnya enggak kan, nanti akan masalah yang sama akan berulang lagi. Nah, setelah fondasinya kuat, baru yang itu masuk penataan struktur, yang streamlining itu. Ada yang digabung ke induk, ada yang di merge, juga ada yang dilepas agar ada yang mengelola yang lebih fokus. Dilepas itu maksudnya? Dilepas kayak dilikuidasi. Ditutup? Ya itu jual bisa. Dijual ke pihak ketiga, lalu yang anak bisa gabung sama induk atau di merge, ya agar tujuannya setelah bisa penataan struktur ini rapi supaya lebih BUMN-nya lebih ramping dan lebih fokus pada tujuan. Ya, model bisnisnya lebih fokus. Lalu setelah penataan fundamental jalan, lalu juga penataan struktur sudah, baru masuk ke transformasi itu, Mas. Jadi transformasi itu kan bagaimana menciptakan tata kelolanya, sehingga tujuan akhirnya menciptakan nilai tambah itu, bahwa BUMN yang kuat, efisien, dan berujung nanti bermanfaat bagi negara. Store dividennya lebih tinggi, ya, lalu pajaknya lebih tinggi, lalu bisa berinvestasi, buka lapangan pekerjaan, pokoknya punya nilai tambah lah. Nah, ini tahapan ini dibuat oleh Danantara secara bertahap dan dilakukan secara transparan, dan ini yang kami awasi di Komisi 6. Dan alhamdulillah menurut saya roadmap yang telah dilakukan oleh Danantara ini sudah on the track. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kita lihat bagaimana Danantara tadi disebut Krakatau Steel, ya. Krakatau Steel tuh waktu Danantara tuh belum ada masih merugi. Ya, siapa sih mau ngasih utang ke Krakatau Steel? Nggak ada. Mereka bermasalah, lalu dilakukan jangka pendek memperbaiki kinerja keuangannya, ya, lalu jangka menengah kita merapikan kerjasamanya dengan GV-nya, model bisnisnya, dan terakhir kita lihat bahwa sekarang sudah untung 5 triliun. Dan contoh lain supaya kita nggak omong-omong, contoh apa yang dilakukan oleh Danantara sekarang soal bagaimana kan ada belasan perusahaan logistik ini sekarang, ya, perusahaan logistik BUMN itu, ya, maksudnya, tapi dalam skala, ya, perusahaan logistik BUMN, tapi dalam skala kecil-kecil. Sekarang mereka dipersatukan, di pos sebagai perusahaan jangkarnya, sehingga diharapkan dengan kita punya perusahaan PT Pos Indonesia, maksudnya, PT Pos Indonesia, perusahaan logistik dengan perusahaan logistik yang solid dan kuat, insya Allah pengiriman, angkutan kita jauh lebih murah dan lebih efisien. Baik, saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, merampingkan perusahaan itu kan memang secara teori akan bisa membuat, akan bisa membuat lebih efisien. Ada Gio mengatakan big giant cannot dance, dan kalau si gendut ini sudah dirampingkan artinya bisa lebih gesit. Angka 1000-an menjadi 250 yang Anda amati, itu memang sudah ideal, sudah akan efektif atau seperti apa, Mas? Ya, selama ini kalau kita bicara mengenai angka 1000 misalnya, ya, itu kan bicara berarti pada level konteks
BUMN, anak BUMN, cucu BUMN. Cicit Jadi BUMN banyak ada sekali juga? ya. Sampai Ya, cicit. ya. Ada cicit. Iya. Oke, jadi kalau kita bicara konteks BUMN ini saja, mungkin kita hanya sekitar 100 perusahaan lah begitu ya. Jadi kalau sekarang Presiden bilang dari sekitar 1000-an akan dibuat menjadi hanya sekitar 300, tentu konteksnya adalah dalam upaya untuk bagaimana supaya daya saing dari BUMN itu bisa diperkuat ya. Jadi seperti tadi disampaikan, misalnya ada beberapa konteks yang sudah dijalankan, misalnya lewat proses merger, ya, lewat proses penggabungan dalam bentuk beberapa holding atau subholding dan lain-lain. Idealnya secara teori sebetulnya kalau kita konsolidasikan, mestinya kan apalagi perusahaan-perusahaan BUMN sejenis ya, itu kan mestinya nanti dalam jangka pendek itu dia punya cost structure langsung dia bisa turun. Karena sumber-sumber efisiensi pasti bisa didapatkan. Oke. Misalnya dari pengadaan procurement barang. Barang-barang Pasti ya. bisa jadi satu lebih murah ya. Iya. Beberapa fasilitas lab misalnya ya, atau fasilitas penunjang lainnya juga bisa dibikin jadi satu. Iya. Sehingga dalam jangka pendek dengan cost structures yang lebih ringan, maka tentu otomatis bottom line angka profitnya juga bisa meningkat ya. Nah, tapi tentu kita harus lihat jangka panjangnya seperti apa. Kira-kira proses value creation dari pengelompokan konsolidasi ini benar nggak bisa meng-create value? Itu sebenarnya kata kuncinya. Karena beberapa contoh di beberapa kasus sebelumnya dijadikan satu, tapi setelah jadi satu, value-nya sebenarnya malah jadi menurun ya. Malah turun. Yang terjadi malah value destroying istilahnya ya. Iya. Kenapa begitu? Karena menurut saya proses awal dalam konteks melakukan proses due diligence di tahap awal, kemudian melakukan proses pembentukan PMO ya, sampai kemudian dia betul nggak bisa mempersiapkan post merger integration dengan benar. Jadi kata kuncinya kalau post merger integrationnya tidak dijalankan dengan cukup kuat, maka potensi bahwa kemudian penggabungan atau konsolidasi ini tidak menghasilkan value, memang bisa terjadi ya. Karena tidak ada kesepakatan di antara legacy BUMN-BUMN yang dikonsolidasikan untuk bersama-sama masuk kepada tujuan yang baru. Sehingga menurut saya dan antara ke depan penting melihat bagaimana proses kaitannya dengan soal post merger integration itu menjadi salah satu poin penting supaya konsolidasi ini betul-betul bisa menciptakan nilai yang lebih baik ke depan. Saya ingin ke Mas Fitra, ini yang terkait dengan yang dikatakan Mas Toto, kan kita tahu bahwa BUMN karya itu kebanyakan kesulitan keuangan di masa yang lalu. Dan ini kan akan digabung ya. Saya tidak tahu rencana persisnya seperti apa. Apakah misalnya Hutama Karya, Bang Andre sebagai yang waktu itu dia ditugaskan untuk membangun tol Trans Sumatera, misalnya dikecualikan atau bagaimana? Nah pertanyaannya, kalau bangun tol kampung kita ya? Itu dia. Orang sehat sama orang sehat bergabung biasanya akan tambah sehat. Tapi kalau orang sakit dengan orang sakit tidak diobati, bisa jadi tambah sakit. Jadi yang sehat jadi sakit. Itu. Bisa ikut sakit juga. Bagaimana Mas Fitra? Iya, nanti detailnya juga bisa dibantu oleh Bang Andre. Tapi intinya seperti ini. Jadi kalau kita melihat contoh lain ya, seperti misalnya Bank Mandiri, itu kan juga merupakan bagian dari merger dan acquisition ya. Betul. Dan mana kita melihat Bank Mandiri itu sekarang menjulang ya di level regional bahkan global. Nah, kita juga bisa melihat contohnya di China, kembali lagi ke China, SCSI tadi yang saya sampaikan, di tahun 2003 yang terlibat atau masuk dalam Fortune 500 itu cuma 12 perusahaan. Tapi ketika mereka melakukan restrukturisasi, artinya dikecilkan, efek skala ekonomisnya diperbesar, ya, yang sebelumnya ada 196 perusahaan, itu menjadi kurang lebih 50-an ya, dalam beberapa tahun. Dan itu mereka berhasil untuk mengangkat ya tidak hanya 12 tapi 44 perusahaan masuk ke Fortune 500. Itu Cina ya? Ya, berarti kan ada value creation tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Toto ya. Jadi memang intinya saya sepakat bahwa roadmap-nya ke depan adalah kita melihat yang baik-baik. Salah satunya contohnya adalah Bank Mandiri tadi yang pastinya akan menjadi roadmap dan antara juga. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa diselamatkan ya tadi seperti Bang Andri sampaikan ya bisa dijual, bisa di merger atau bisa di kalau misalnya kita melihat pengalaman yang lalu ada dijual atau dilikuidasi ditutup gitu ya. Bang Andre mungkin bisa jelasin ya terkait dengan ini utama. Saya langsung ke Bang Andre dan Bang Andre. Jadi gini, sebentar saya mau bertanya dulu sebentar. Dasar penentuan yang mana yang akan surviving termasuk bisnisnya, itu apakah juga sudah ada? Karena bicara misalnya airline Bang, kan Garuda masih tetap struggling dengan utang masa lalunya. Tapi kan kalau misalnya mau ditutup, nanti kita nggak punya national flag carrier, itu bagaimana? Ya, satu-satu ya. Yang pertama yang Pak Toto tadi, bahwa Pak Toto tidak usah khawatir, tadi saya sampaikan bahwa tahapan
penataan BUMN ini dilakukan secara hati-hati dengan roadmap yang jelas oleh Danantara. Yang tadi saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, kita bicara karya. Dalam RKP Danantara yang dilaporkan kepada kami di Komisi 6, itu memang direncanakan karya-karya ini akan di-merge. Semuanya? Ya, nanti ada berapa, jadi hanya tinggal berapa karya. Oh, ada beberapa, tidak hanya satu ya? Ya, tapi tentu sekali lagi tidak mungkin tadi yang sakit-sakit ini digabung begitu saja. Nah, itu yang dilakukan penataan ini. Mereka melakukan restrukturisasi keuangan, misal Wika dan Waskita. Kalau Waskita kan sakitnya berat ini. Lalu Wika juga terbebani oleh KCIC, akhirnya sakit. Nah, mereka berdua sekarang dilakukan restrukturisasi oleh Danantara. Insya Allah nanti setelah sehat, ya, utangnya berkurang, keuangan sehat, barulah mereka nanti rencananya akan digabung kemungkinan dengan Utama Karya. Yang Utama Karya sekarang salah satu BUMN karya yang paling sehat. Ya, cash flow-nya juga bagus dan baik. Nah, lalu misalnya PP dengan apa? Itu udah ada rencana-rencananya. Adikarya dengan siapa? Itu sudah disampaikan ya Bang ya? Maksudnya rencana itu ada RKP yang disampaikan di Danantara kepada kami di Komisi 6, itu bagian cara kami rapat rutin dengan Danantara untuk melakukan fungsi pengawasan di Komisi 6. Masyarakat bisa lihat Bang? Apa? Masyarakat bisa tentu lihat nanti juga? akan dilaporkan oleh Danantara ke publik secara transparan. Tapi tentu ini kan dalam langkah aksi koperasi, penataan tentu belum bisa dilaporkan secara detail. Tapi setelah akan dilakukan aksi tentu akan dilaporkan kepada publik oleh Danantara. Ya. Lalu bicara soal tadi apa? Karya. Lalu apalagi? Garuda. Ya, Garuda. Sekarang kan kita harus tahu bahwa Danantara di akhir 2025 kemarin sudah melakukan injeksi sekitar 23 triliun. Pertanyaannya uangnya kemana? Nah, hampir 16 triliun itu dipakai untuk Citylink. Karena beda Garuda dengan Citylink. Garuda itu sudah melalui PKPU, ya. Lalu dia sudah melakukan restrukturasi luar biasa terhadap utang-utang Garuda. Sedangkan Citylink ini terlupakan ya Pak Toto. Terlupakan. Nah, hampir 16 triliun uang itu dipakai untuk melakukan restrukturisasi Citylink plus memperbaiki pesawat-pesawat Citylink. Citylink itu kemarin tuh hanya punya 19 pesawat yang terbang. Yang layak. Lalu dengan uang itu sekarang sudah 39 pesawat yang terbang. Betapa jumlahnya Citylink itu dulu hanya 19.000 kalau tidak salah per hari yang terbang dengan Citylink. Sekarang kalau nggak salah hampir sudah lewat 30.000 lebih. Ya, itu dilakukan. Nah, Garuda pun juga melakukan teruskan untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang rusak. Nah, ke depan tentu setelah ini sehat, ya Garuda sudah on the track. Di Q1 2026 ini Garuda sudah untung. Lalu yang lain juga udah. Nah, setelah sehat nanti tentu ada rencana ke depan. Bagaimana Garuda, Pelita dan Citylink nanti akan bergabung. Baik. Di mana Garuda untuk premium class, Pelita Air Service untuk medium class, dan Citylink untuk low cost carrier kita. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian BUMN sebagai badan usaha milik negara, yang mana yang akan diprioritaskan, mencari profit atau seperti misalnya Pertamina juga memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat lewat domestic obligation. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya, bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 di Rut. 750
direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana pembalikan kondisi BUMN. Mas Fitra, kalau kita melihat BUMN ini kan sebagai perusahaan harus profit, tapi juga terutama yang bersinggungan langsung dengan rakyat harus memberikan apa ya, subsidi begitu ya, domestic obligation seperti Pertamina, PLN, public service. Pertanyaannya pembagiannya untuk yang mana kemudian memang harus profit semaksimal mungkin dan yang mana boleh tidak profit untuk kesejahteraan rakyat itu seperti apa? Ya, saatan-saatan, ada saatnya. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi, balik lagi ya ke contoh tadi referensi utama kita. Ada 3 bagian ya, restrukturisasi tadi, bagaimana SSCC melakukan itu. Yang kedua adalah perbaikan tata kelola. Yang ketiga adalah peramaian likuiditas dan juga kemudian menjadi agen pembangunan. Nah ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Namanya juga usaha betul harus profit, tapi ini kan milik negara. Betul. Yang mana itu pada akhirnya dampaknya adalah dampak ekonomi. Kita bicara mengenai bagaimana dampak inklusif dari BUMN tersebut terhadap rakyat. Nah, kalau kita bicara mengenai konteks super holdingnya, itu Danantara sekarang sudah ada di DMF, Danantara Development Management Fund, ya, yang mana itu tujuannya bukan cuma melihat oke, ada proyek IRR-nya berapa dan seterusnya, tapi juga melihat dampak ekonominya seberapa besar. Bukan hanya cari cuan begitu ya? Betul. Nah, return memang harus ada karena itu kan untuk going concern-nya. Tetapi yang berikutnya yang paling penting juga adalah berapa tenaga kerja yang bisa diserap, kemudian berapa keuntungan ekonomi buat masyarakat dan seterusnya. Nah itu yang menjadi lebih penting lagi karena beda dengan perusahaan pada umumnya, ini perusahaan milik negara, yang mana tujuannya adalah menjadi armnya negara atau bahkan dalam konteks yang lain, dalam konteks teoretik itu menjadi kuasi fiskal, ya. Jadi tidak hanya kita bicara pembangunan bersumber dari APBN saja, tapi bersumber dari badan usaha milik negara. Yang namanya usaha profit gitu kan, kalau misalnya rugi ya itu kan bukan bagian dari berusaha lagi, yang tadi merupakan bagian dari proses restrukturisasi begitu. Tapi di bawah Danantara akan tetap misalnya Pertamina, PLN itu tidak harus profit kalau kemudian itu dibutuhkan untuk menyejahterakan rakyat. Maksud saya begini, ketika dibutuhkan harga BBM bersubsidi dan PLN itu listriknya tidak perlu naik, mereka tetap boleh begitu kan? Ya misalnya kemarin begini ya, jadi kalau Pertalite dan solar itu kan dari APBN ya, ada posnya itu subsidi dan kompensasi energi dan itu memang dijamin tidak akan naik. Tetapi ada Pertamax misalnya, Pertamax itu kan memang sumbernya bukan dari APBN. Tapi kenapa kemarin pemerintah memutuskan untuk tidak membebani masyarakat di awal-awal ya, setelah Lebaran kan baru selesai festivities, baru selesai Lebaran, baru makan ketupat, masa harganya naik? Enggak kan, makanya ditahan. Nah, bagaimana cara menahan itu? Bukan dari APBN, tapi dari marginnya Pertamina yang digunakan juga untuk kemudian membuat harga itu tidak naik ya. Meskipun ini sebenarnya kan market prices gitu ya. Tetapi ya ada kalanya juga ketika memang tekanan sudah semakin besar ya kita mengkalkulasi lagi bagaimana dampaknya itu tidak besar untuk masyarakat, tapi di sisi lain masih ada going concern-nya untuk BUMN ini. Jadi itu adalah jalan tengah yang coba kita ambil. Baik, Mas Toto, bicara BUMN juga kita bicara soal penyertaan modal negara. PMN yang masalah klasik ya. Banyak orang mengatakan itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan, itu harusnya bisa membesarkan BUMN, tapi dalam berbagai pengalaman itu tidak terjadi. Anda melihat dengan adanya Danantara memperbaiki kinerja begitu banyak BUMN, apakah PMN ini akan tetap menjadi andalan utama untuk menyehatkan dan kemudian tetap memperkuat BUMN, atau pada waktunya memang PMN ini bisa ditiadakan karena ya BUMN-nya sudah sehat? Bagaimana Mas Toto? Di undang-undang baru saya kira ada. kita Malah mesti tidak melihat ada ya? kepada undang-undangnya ya kan. Yang baru ya? Perubahan undang-undang baru di Undang-Undang 1 2025 ya, 16 2025 terkait revisi Undang-Undang BUMN kan disebutkan bahwa memang setelah nanti masuk menjadi Danantara, maka bagian keuntungan dari setiap BUMN tadi yang biasanya menjadi langsung setoran dividen kepada negara lewat APBN, nantinya kan langsung akan dikelola oleh Danantara. Jadi dengan model semacam ini sebetulnya ke depan PMN yang diharapkan dari pemerintah, kalau ada kebutuhan perusahaan negara butuh misalnya ya, untuk berbagai macam alasan,
itu nanti tidak lagi lewat mekanisme APBN. Tapi nanti ya? Ya, tapi harus dicukupi lewat Danantara. Undang-undangnya udah bicara begitu. Oke. Ya, Iya. ya memang sekarang menjadi perhatian kan kebetulan tadi disampaikan Bung Fitra misalnya ya, sudah ada Danantara, pembentukan Danantara Development Management. Iya. Ya. Nah ini kan juga satu hal yang mungkin publik juga bertanya, karena dalam pembentukan lembaga ini juga dimungkinkan munculnya PMN lagi kepada badan ini. DDMF ini ya? Jadi pertanyaannya nanti apakah kemudian kira-kira akan timbul potensi dari double fiskal yang kira-kira kalau nanti penanganannya tidak cukup baik, itu membahayakan nggak buat keuangan negara ya? Karena pada akhirnya nanti siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau misalnya proyek yang dibangun tanda petik mengalami kerugian, pada itu juga lewat PMN, sementara setoran Danantara juga kepada dividen negara juga sudah relatif tidak cukup besar lagi begitu, ini kan bisa menjadi double hit ya. Sehingga kedepannya memang perlu ada pengaturan yang relatif harus lebih clear ya. Mana bagian-bagian yang dianggap sebagai fungsi komersial BUMN, ya, dan mana yang menjadi bagian PSO. Dan PSO ini saya kira lewat penyertaan modal negara juga harus jelas dari sisi aspek akuntability-nya. Jadi jangan dicampur begitu ya. Kalau dicampur itu membuat nanti kita kehilangan arah bagaimana menilai secara clear kinerja dari BUMN. Itulah yang terjadi di masa-masa yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang kenapa banyak BUMN karya kolaps ya. Karena penugasan-penugasan di periode sebelumnya terlalu berat. Dan mereka kemudian tidak bisa membagi mana bagian sisi komersial mereka, mana bagian penugasan. Karena bagian penugasannya kemudian nggak diikuti dengan suntikan injeksi dana pemerintah dan menjadi beban korporasi, jadi akibatnya mereka menjadi agak kesulitan. Ini menurut saya ke depan harus diperbaiki ya, soal bagaimana membuat pembukuan yang lebih terpisah dan lebih transparan, sehingga bebannya bisa dibagi. Sangat menarik, Bang Andre gimana soal memisahkan tadi? Jadi gini, pertama di undang-undang baru kita ini PMN itu sudah dihapus. Ya, tidak ada lagi PMN kecuali ada penugasan khusus oleh pemerintah. Nah, di situ di undang-undang baru juga ditegaskan kalau ada penugasan khusus itu wajib dananya disediakan. Misalnya sesuatu kementerian menugaskan BUMN harus ada anggarannya dari pemerintah. Karena untuk tadi yang disampaikan Pak Toto tadi, banyak BUMN karya bangkrut, tugas saja perintahnya lisan zaman dulu. Ya zaman-zaman di bawah 2019 itu, 2014-2019 itu kan banyak perintah lisan. Beli tol, bangun tol, ini, bangun ini, bangun ini. Leverage, perintah lisan. Pembiayaannya begitu ya? Tidak ada penugasan resmi tertulis dan juga tidak ada anggaran yang disiapkan. Akhirnya ini yang menyebabkan BUMN karya ini boncos. Ini yang kita selesaikan sekarang utang-utang masa lalu. Nah, dalam undang-undang BUMN yang kita lakukan perbaikan itu perubahan undang-undang itu bahwa PMN itu tidak ada lagi. Itu pertama. Setiap injeksi itu melalui Danantara. Ya tadi disampaikan Pak Toto. Nah, dan penugasan BUMN wajib Kementerian Teknis bicara dengan Danantara. Dan nanti dan BPBUMN nanti harus ada dana yang disiapkan untuk penugasan supaya BUMN kalau ditugaskan nggak boncos, gitu loh. Ini menarik Bang Andre karena kan kita belajar dari masa lalu. Itu dia dari masa lalu kalau bicara BUMN karya, mereka jadi kesulitan keuangan karena ditugaskan membangun infrastruktur. Ya, kalau mereka kan ditugaskan siap, ya itu dia. Dan akhirnya kan keuangannya boncos. Di bawah Danantara dalam proses ini, apakah nantinya BUMN karya ya kita fokus di situ dulu, Bang. Itu akan bisa katakanlah independen ketika ada perintah lagi penugasan lagi yang melampaui kemampuan keuangannya, dia bisa mengatakan ini tidak bisa, tidak visible. Bagaimana, Bang? Perintah undang-undang itu jelas, Mas. Di undang-undang BUMN itu setiap ada penugasan harus disiapkan anggarannya. Dan Kementerian Teknis kalau menugaskan BUMN karya misalnya, itu harus mengajak bicara dulu BPBUMN dan Danantara. Harus lewat Danantara. Ya, harus bicara tidak dulu, bisa langsung ke BUMN karya. Ya, dia boleh kasih penugasan, tapi perintah undang-undangnya jelas. Lu kasih penugasan, lu siapin fulus, gitu. Itulah ada undang-undangnya. Menarik sekali karena di tengah kondisi seperti sekarang kan kepastian itu sesuatu yang sangat mahal. Dia ancaman geopolitik masih ada. Dan juga, saya kasih tahu ya. BUMN karya itu juga garda terdepan soal bencana alam. Bencana alam itu BUMN karya itu, Mas. Itu banyak melakukan pekerjaan
darurat Ya. dan juga melakukan restruktur pembangunan ulang itu dilakukan oleh BUMN Karya. Itu caranya apa? Mereka hanya mendapatkan SPMK dari Kementerian PU. Ya, dan mereka talangin dulu, tapi jaminan pembayarannya ada. Ya, dan restrukturisasi. Dan itu tertulis ya? Tertulis. Bukan lisan seperti tadi Bang Andre katakan. Sekarang itu semuanya sesuai undang-undang BUMN yang baru. Anda kasih penugasan, uangnya harus disiapkan. Baik, kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih membicarakan bagaimana pembalikan kondisi BUMN dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Mas Fitra, kalau kita melihat terkait tadi ya, bagaimana kemudian BUMN itu kan harusnya menjadi katalisator. Tadi Mas Toto sudah katakan, Mas Fitra juga sudah katakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, target pemerintah masih 8% di 2028-2029. BUMN ini kan harusnya bisa menjadi mesin. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang itu juga menjadi tugas utama BUMN untuk juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi, atau memang lebih fokus kepada pembangunan sektor masing-masing dan dengan beberapa BUMN yang ditugaskan untuk kepentingan umum, public service obligation, mereka fokus di situ saja? Ya, kalau kita angkat ke yang lebih umumnya lagi ya, dan antara itu kan ada bagian untuk investasi dan ada kemungkinan ada yang kemudian untuk pembangunan. Nah, itu beda. Kalau investasi ya berarti kan sangat kita melihat bagaimana kaidah-kaidah finansial pada umumnya. Ini dan antara investment management ya. Nah, tetapi kalau yang di DMF ini yang di bawah CTO itu kan lebih ke arah development fund. Nah, tadi kan ada pertanyaan, ini duitnya dari mana? Ada pasal 50A Undang-Undang P2SK ya. Salah satunya bisa mengeluarkan di ayat 2-nya surat utang khusus itu berupa merah putih bond dan juga Patriot bond. Yang mana ini menjadi sumber pembiayaan yang murah dan juga sustainable gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kita juga harus tahu bahwa prinsipnya adalah crowd in bukan crowd out ya. Kalau kita lihat periode yang sebelumnya bagaimana karya-karya itu juga terlibat ya secara agresif dan itu bukan menciptakan crowding in tapi crowding out. Banyak pengusaha-pengusaha yang ingin terlibat dalam proses pembangunan misalnya infrastruktur tetapi harus ter-crowd out ya karena ada Ada ya BUMN karya ini gitu kan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bagiannya. Nah, yang kita inginkan adalah crowd in gitu ya, sehingga kalau kita lihat juga dalam konteks perhitungan umumnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu kita butuh berapa ribu triliun. Nah, hitungan kami itu ada 10.000 triliun, ada 13.015 triliun, memang ada hitungan dari yang lebih umum lagi, tapi yang core infrastructures itu 10.000 triliun. Nah, 10.000 triliun itu dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama energi, kemudian ada ICT, ada housing, ada transportation, ada water dan juga kemudian sanitation. Nah, ini 10.000 triliun, 3.000 triliunnya itu dari domestik. Sementara 7.000 triliun dari luar, baik itu swasta maupun swasta asing. Oleh karenanya dalam hal ini Danantara dan juga BUMN menjadi lead investors ya, bukan menjadi dominasi investasinya karena secara kapasitas juga sangat terbatas. Tadi kita akan mengulang lagi cerita di masa lalu di mana ada BUMN tertentu yang over leverage sehingga pada akhirnya mereka bebannya di masa depan menjadi terlalu berat gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi lead investors, menjadi co-investors, dan itu juga disampaikan oleh Pak Presiden dalam pidatonya di World Economic Forum di awal tahun ini gitu kan. Kita punya Danantara, Anda silakan, kita akan menjadi co-invest ya, Danantara dan juga BUMN ini akan menjadi teman atau partner dan mitra strategis untuk investasi. Bukan hanya program-program prioritas pemerintah, tetapi juga program-program menghasilkan return, gitu kan. Nah, dalam hal ini juga akan menghasilkan semacam pull factor ya dari kita untuk yang lain untuk masuk, gitu. Jadi crowd in intinya, bukan crowd out. Bang Andre, ini karena Bang Andre anggota DPR, saya ingin bertanya juga terkait dengan kondisi BUMN di masa lalu. Sudah semacam mitos, tapi banyak yang mengatakan iya, bahwa BUMN itu sering dijadikan bancakan atau sapi perah untuk kepentingan politik juga.
Di bawah Danantara, apakah BUMN ini sekarang Anda melihat sudah bisa benar-benar dipisahkan dari kepentingan politik, tarik-menariknya, atau seperti apa, Bang? Ya, sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, saya udah periode kedua sekarang di Komisi 6. Oke. Ya, saya melihat bahwa pengelolaan BUMN jauh lebih baik. Ya. Di 2019-2024 itu transformasi sudah berjalan di bawah Pak Erick Thohir ya. Dan dengan 2024-2029 dengan pemerintah dan kami bersama-sama DPR melakukan perubahan secara fundamental di Undang-Undang BUMN. Ini memang BUMN di bawah Danantara ini memang jauh dikelola secara transparan. Jadi kalau orang bilang bahwa BUMN bisa jadi bancakan politik itu sudah tidak lagi. Apalagi Sudah Pak Prabowo sudah awal sudah menyampaikan komitmen bahwa pengelolaan BUMN di bawah Danantara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan harus lebih efisien dan memberikan dampak manfaat besar kepada masyarakat. Termasuk para pengurus BUMN juga itu due diligence atau proses seleksinya dilakukan dengan transparan Ya. dan ada aturan yang jelas begitu, Bang? Direksi-direksi BUMN yang terpilih. Dan komisaris? Ya, saya bicara direksi BUMN ya. Direksi-direksi BUMN yang terpilih oleh Danantara itu melalui mekanisme yang jelas. Oke. Itu mereka melalui asesmen, ya, melalui asesmen dan termasuk wawancara, ya. Dan akhirnya mereka dipilih baik orang ini di dalam talent pool, ya yang dikumpulkan dari dalam internal BUMN sendiri, ya di Danantara ataupun dari luar. Itu melalui mekanisme asesmen yang jelas, transparan dan terukur karena tidak mungkin transformasi yang dilakukan Danantara sekarang itu para arsiteknya, para pelakunya, pelaksananya tidak dilakukan asesmen dicari kualitas unggul. Tidak boleh underspec begitu ya? Ya tentu, jangan underspec karena sekali lagi ini kan kita lagi melakukan transformasi besar-besaran, ya mulai dari tadi pembenahan fondasi, lalu sampai streamlining. Ini streamlining ini kan dari berapa? 1000 sampai 250. Nah ini yang perlu dipahami publik juga nih, Bang Leo, bahwa streamlining ataupun struktur perampingan ini tidak ada PHK. Oh, ini paling penting itu nih. penting itu. Ya, karena banyak orang yang bertanya, kan perampingan dari 1000 lebih BUMN jadi 250 BUMN, berarti kan banyak perusahaan. Karena mengurangi direksi kan, Bang? Ya. Jadi untuk karyawan, saya ingin sampaikan secara terbuka tidak ada PHK. Karyawan itu nanti akan bergabung kepada perusahaan MERS atau ke induk perusahaan. Ya, tidak ada PHK. Jadi karyawan tidak ada PHK. Yang terganti mungkin direksi dan komisaris. Tapi untuk karyawan tidak ada PHK. Itu yang perlu kita garis bawahi. Baik, Mas Toto, ini kita bicara Indonesia kan juga hidup di tengah persaingan ya. Sovereign Wealth Fund tentunya bukan hanya Danantara. Kita bicara yang terdekat ada Temasek, ada Khazanah, belum bicara dari negara-negara lain. Anda melihat apa yang harus segera dilakukan Danantara untuk benar-benar memperkuat BUMN supaya Indonesia Danantara ini bisa bersaing dengan kuat? Ya, saya kira kita bisa belajar ya dari Sovereign Wealth Fund yang sudah ada ya. Yang paling gampang misalnya kalau kita lihat Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia ya. Kalau kita lihat apa sih yang menjadi kunci keberhasilan Temasek misalnya ya. Yang paling utama kan sebetulnya adalah bagaimana manajemen mereka itu bisa bekerja secara independen gitu ya. Kedua juga intervensi negara relatif minimal gitu ya. Dan ketiga juga adalah kemampuan mereka untuk bisa merekrut ya talent-talent terbaik untuk bisa membantu Temasek kemudian mengembangkan bisnis sampai ke seluruh dunia ya. Jadi kalau tiga hal ini misalnya ya juga nanti diadopsi oleh Danantara, saya kira itu juga bisa menjadi semacam resep lah begitu ya. Danantara bisa maju lebih cepat ke depan. Memang kalau kita lihat realitas saat ini ya, itu semua yang tadi disebutkan kan memang kondisi ideal ya. Tapi apakah kemudian itu bisa tercapai nggak dalam jangka pendek ini ya? Jadi saya kira itulah PR Danantara ke depan. Segera harus bisa membuktikan kepada publik bahwa langkah-langkah perbaikan yang akan dijalankan memang sudah betul-betul dalam progres yang on track begitu ya. Jadi jangan sampai masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di publik ya. Saya kira saat ini juga banyak pertanyaan di publik mengenai bagaimana
ke depan Danantara betul-betul bisa mewujudkan kinerja BUMN yang bisa lebih baik ya. Baik. Jadi beberapa hal lah kaitannya misalnya dengan soal transparansi, kaitannya dengan soal laporan keuangan misalnya ya, kaitannya juga dengan penunjukan sebagian pimpinan terutama di level komisaris gitu ya, dan lain-lain. Saya kira Danantara segera harus bisa membuktikan kepada publik bahwa langkah-langkah yang mereka ambil betul-betul sudah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat profesional. Boleh saya tambah? Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Bang Andre dan Musa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pada saat ini. Mas Fitra, kalau kita bicara transparansi, tadi Mas Toto sudah mengatakan itu yang menjadi komoditas termahal di dunia investasi termasuk bisnis di Danantara. Seperti apa Danantara memastikan bahwa BUMN yang dikelolanya, ini atas perintah Presiden Prabowo tentunya, akan menjadi lebih transparan, lebih akuntabel? Ya, memang itu sudah instruksi Presiden, maka Danantara berkewajiban ya untuk menuntaskan amanah tersebut. Ya. Karena sebagaimana yang Presiden sampaikan di World Economic Forum, jadi kalau dalam kaidah institusional, World Governance Indicator itu ada 6 ya. Itu ada regulatory quality, rule of law, voice and accountability, political stability, control of corruption, nah dan government effectiveness. Nah ini adalah kaidah-kaidah internasional yang senantiasa dijunjung ya, dan ini disampaikan oleh Presiden di forum internasional. Dan ketika sudah disampaikan di forum internasional, maka ini adalah janji bagi kita untuk mengundang investor dan tentunya kita berperan ya dalam hal ini Danantara berkewajiban bahkan ya untuk melakukan amanah tersebut. Jadi ya tidak punya ruang kecil sekalipun ya untuk kemudian ada celah sedikit pun begitu kira-kira. Dan itu akan terus dilakukan ya oleh Danantara tentunya. Ya, tetapi tentunya butuh waktu ya. Jadi ini tidak dalam ketergasaan. Kita banyak sekali BUMN yang perlu dirapihkan ya. Kenapa juga laporan keuangannya ini agak tertunda ya. Salah satunya kan ini kita butuh konsolidasi besar-besaran ya, Bung Leo ya. Tapi dalam proses konsolidasi ini kita sudah melihat banyak harapan-harapan yang kelihatan ya. Seperti tadi ada BUMN-BUMN yang sebelum rugi, tetapi kemudian ada intervensi dari Danantara, ada pembalikan arah dan ini yang akan kita lakukan ke depan gitu, Bung. Baik, terima kasih Mas Fitra. Mas Toto, kalau melihat sejauh ini Danantara tentunya sudah melakukan banyak ya untuk memperbaiki BUMN. Anda melihat apa lagi yang harusnya dilakukan lagi untuk kemudian memastikan kita semua rakyat Indonesia mengerti dan kemudian kita juga bisa sama-sama mengawasi BUMN ini? Ya, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana proses eksekusinya ya dijalankan dengan cukup transparan dan memang kemudian bisa memberikan harapan kepada publik, kepada masyarakat bahwa eksekusi yang dijalankan itu betul-betul akan menghasilkan BUMN yang lebih kompetitif ya. Selama ini kan kita baru mendengarkan kalimat-kalimat ya, misalnya kita akan mengurangi dari 1.000 menjadi 250 dan seterusnya. Tapi caranya gimana? Detailnya ya? Detailnya gimana begitu loh, supaya kemudian kita bisa melihat apakah langkah-langkah yang diambil itu sudah cukup tepat apa tidak begitu ya. Karena kalau kita perhatikan misalnya membuat 1.000 menjadi 250 itu kan bukan cuma sekedar menutup BUMN. Tapi juga yang lebih penting adalah apakah ada nggak kira-kira BUMN-BUMN yang sifatnya produknya masih strategis, tapi kondisinya sakit. Ini termasuk yang harus ditutup atau kita sembuhkan dulu gitu ya, supaya dia betul-betul nanti bisa masuk ke dalam kategori BUMN yang sehat dan betul-betul layanan publiknya bisa dilakukan. Jadi maksudnya tidak bisa satu resep itu dipakai untuk menangani seluruh BUMN. Nah jadi menurut saya proses eksekusinya yang harus cukup clear sehingga bisa memberikan harapan kepada publik bahwa langkah-langkah yang dikerjakan oleh Danantara betul-betul sesuai dengan koridor yang ada. Terima kasih Mas Toto. Bang Andre, bagaimana memastikan yang disampaikan Mas Toto itu terjadi di Danantara? Ya, saya ingin sampaikan pertama penataan kelola BUMN ini Danantara punya roadmap ya yang terukur dan itu yang jadi patokan kami di Komisi 6 DPR untuk melakukan penilaian yang objektif kepada Danantara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Danantara mengelola ini secara transparan. Yang sekarang dilakukan Danantara melakukan impairment. Ya, bagaimana menyampaikan bahwa adanya kerugian-kerugian dari BUMN disampaikan secara terbuka kepada publik. Misalnya saya contoh, karya-karya itu impairment ini kan puluhan triliun. BUMN karya. Ya, BUMN karya. Nah, lalu yang kedua, contoh tadi
perusahaan strategis. Kita tahu semen ini adalah industri strategis. Semen Indonesia, Ya, oke. Semen Indonesia. Semen Indonesia itu harusnya punya untung tahun 2025 yang lalu sekitar 750 miliar. Oke. Tapi dia punya impairment sekitar 600 miliar di mana ada kerugian dari anak-anak perusahaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Danantara melakukan proses streamlining. Jadi perusahaan-perusahaan yang merugi itu ya itu dilikuidasi. Contoh Anda bayangin anak perusahaan Semen Indonesia namanya Semen Internasional yang khusus menjual ya semen ke luar negeri. Oh. Tiba-tiba dia jual batu bara. Ya, dia jual batu bara, rugi lagi Mas Toto. Oke. Itu kerugiannya 200 miliar. Ya, ini yang dilakukan oleh Danantara, Semen Internasional apa namanya lupa saya. Itu yang dilakukan Danantara melakukan pembenahan luar biasa. Baik. Jadi saya rasa dengan impairment ini Danantara membuka kepada publik secara transparan bahwa ada salah kelola masa lalu dan kita punya niat memperbaiki dan satu lagi impairment ini tidak menghilangkan pidana, unsur pidana. Kalau memang ada mens reanya, konsekuensi hukum, ya, tentu KPK, kejaksaan, para penegak hukum bisa melakukan tindakan mengejar kerugian negara di situ. Laporan keuangan Danantara kapan, Bang? Ya, tentu ini kan lagi melakukan konsolidasi, ya pembenahan. Tentu setelah selesai, tentu akan ada laporan audited yang akan disampaikan kepada publik. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan malam ini tentunya menyumbangkan juga bagi perbaikan tata kelola BUMN yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Bang Andre, terima kasih sudah hadir, Mas Vito sudah hadir, terima kasih, dan Mas Toto terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi untuk saat ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.